Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita di channel kita Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 10 prinsip teknisi profesional. Kenapa kita membahas ini? Karena salah satu item dalam penyelarasan kurikulum atau sinkronisasi kurikulum SMK, khususnya di dunia otomotif, di SMK kami, dengan salah satu industri otomotif, dalam hal ini adalah Toyota, adalah menekankan bagaimana supaya siswa itu mampu untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip teknisi profesional yang nantinya menjadi bekal mereka dalam melaksanakan prakerin maupun magang kerja di dealer-dealer resmi Toyota. Kenapa hal ini sangat penting? Dikarenakan pada saat ini teknisi sudah tidak lagi mempunyai image kotor atau image kurang rapi, atau wear pack-nya itu terkena oli, tempat kerjanya kotor, penampilannya tidak good looking bahasanya, atau bau badan, itu sudah tidak lagi seperti itu. Bahkan di tempat saya bekerja dulu di salah satu perusahaan dealer resmi Toyota di Jakarta itu ada namanya standar grooming yang menekankan bagi semua karyawan, baik itu teknisi, foreman, SA, sampai kepala bengkel maupun divisi lainnya seperti sales, administrasi itu, untuk menerapkan standar grooming yang nantinya akan membuat image seluruh karyawan itu menjadi lebih profesional, yang pada muaranya tetap pada kepuasan pelanggan ataupun customer satisfaction. Karena bagi dealer Toyota khususnya, first impression atau kesan pertama itu menjadi momen kunci untuk bagaimana dealer itu mampu untuk memberikan impresi yang mengesankan bagi pelanggan-pelanggannya, baik pelanggan baru maupun memaintain pelanggan lama. Oleh karena itu, bagi kami khususnya di SMK otomotif yang nantinya tentunya akan mencetak SDM khususnya teknisi, new apprentice tentunya, sangat penting untuk kita memberikan edukasi, memberikan pengenalan kepada siswa-siswa kita tentang bagaimana sih menjadi teknisi-teknisi yang profesional, baik secara penampilan, secara etos kerja, maupun dalam hal memberikan pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu akan kita bahas di sini 10 prinsip cara kerja yang lebih baik bagi teknisi, atau yang sering kita kenal di dunia pendidikan itu sebagai 10 prinsip teknisi profesional. Yang pertama, apa itu teknisi profesional? Kita lihat dulu dari segi penampilannya. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Ini menunjukkan contoh bagaimana sih teknisi profesional itu. Yang pertama dari segi penampilan. Nah, gambar ini menerangkan bagaimana penampilan teknisi yang profesional. Dari atas kita lihat topi bersih. Nah, jadi setiap teknisi itu di dealer resmi itu wajib menggunakan topi yang bersih sebagai pelindung kepala. Kemudian seragam harus bersih. Jadi tidak ada lagi image seragam atau wear pack yang digunakan itu lusuh, kotor, penuh dengan oli ataupun kotoran-kotoran lainnya. Sehingga teknisi itu harus bisa menjaga penampilannya dari segi seragamnya. Karena apa? Seragam ini nantinya akan mempengaruhi kualitas pekerjaan.
dalam hal ketika mekanik atau teknisi itu memasuki kendaraan pelanggan. Contoh, jika wear packnya kotor penuh dengan oli, kemudian teknisi tersebut masuk ke dalam kendaraan, duduk di jok mobil pelanggan dalam keadaan wear pack kotor, maka akan memungkinkan jok pelanggan itu juga akan terkena noda dari oli tersebut. Nah, itu akan menjadikan image kurang elegan atau kurang profesional bagi teknisi maupun dealer tersebut. Sehingga penting sekali bagaimana teknisi itu bisa selalu menjaga kebersihan seragam. Tentu kadang terasa aneh, kenapa kok kerja di bengkel itu harus bersih? Namun itulah yang menjadi tuntutan kepuasan pelanggan saat ini. Seorang teknisi tidak lagi harus berciri khas kotor, penuh dengan oli dan sebagainya. Namun di dealer resmi itu sudah menekankan bahwasanya semua teknisi harus bisa menjaga kebersihan seragamnya, termasuk kebersihan dirinya sendiri. Berpakaian pun harus rapi. Contoh, resleting yang ada di dada ini harus penuh, rapi, tidak setengah atau bahkan terbuka sampai sini, itu menunjukkan tidak profesional. Terus di sini ada di pinggang itu ada namanya, biasanya itu seperti untuk pengikat, ya, di sebelah kanan, kiri maupun depan ini harus terpasang. Kemudian potongan rambut juga harus rapi. Bagi seorang teknisi itu sekarang sudah menjadi ketentuan standar grooming bagi seorang teknisi untuk mempunyai potongan rambut yang rapi. Kenapa? Karena itu juga akan mempengaruhi nantinya keselamatan kerjanya. Selain image kepada pelanggan, juga akan berdampak kurang baik terhadap keselamatan kerja ketika rambut seorang teknisi itu misal panjang, bisa menyangkut di komponen-komponen yang berputar, sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian di sini kita lihat lagi ke bawah lagi, tidak boleh menggunakan gesper. Kenapa? Karena dapat merusak bodi atau cat dari kendaraan, sehingga tidak boleh kita menggunakan gesper. Lap bersih selalu ada di saku, diusahakan selalu standby. Ketika udah kotor, ganti dengan yang baru. Karena teknisi lagi-lagi sudah diwajibkan harus menjaga kebersihan dirinya maupun kebersihan kendaraan pelanggan. Tidak boleh memakai arloji atau cincin yang dapat sama dengan gesper ini, dapat merusak bodi atau cat kendaraan. Baret, ya, yang akan menjadikan image kurang baik. Karena di dealer itu ada namanya walkaround check yang sebelumnya dilakukan oleh service advisor. Ketika persetujuan awal di WAC itu kok tidak ada baret, kemudian setelah pengerjaan kok ada baret, memungkinkan itu pada saat proses produksi berarti terjadi tidak profesional dalam mengerjakan kendaraan. Juga tidak boleh kita memakai gantungan kunci, kemudian menaruh logam-logam di saku kayak kunci motor atau barang-barang lainnya yang berpotensi untuk memberikan efek damage atau kerusakan pada kendaraan. Kemudian harus menggunakan safety shoes yang bersih, tentunya tidak diinjak di bagian belakangnya. Harus bersih safety shoes-nya sesuai standar. Biasanya kita pakai yang 3 ton untuk logam yang di depannya ini, supaya teknisi itu aman baik dari injakan roda kendaraan maupun ketika mengoperasikan lift. Itu yang pertama, penampilan profesional. Pada intinya penampilan profesional itu yang pertama adalah mengenakan seragam yang bersih, yang kedua selalu mengenakan sepatu keselamatan kerja. Itu sangat ditekankan sekali bagi teknisi dealer resmi, khususnya di Toyota. Kemudian kita lihat yang kedua di sini. Nah, yang kedua adalah penanganan kendaraan dengan hati-hati. Nah, ini menjadi prinsip teknisi profesional yang kedua. Ketika seorang teknisi bekerja terhadap kendaraan pelanggan, wajib baginya untuk menjaga kondisi kendaraan pelanggan tersebut. Bukan hanya memaintain, merawat, tetapi menjaga kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya kotor atau damage baret ketika pengerjaan yang dilakukan oleh teknisi. Seperti contoh pada gambar tersebut, ini gambar di layar. Ini adalah sebuah mobil sedan. Kita beri contoh bahwasanya ketika kita mengerjakan kendaraan,
item courtesy ini adalah item courtesy atau item keselamatan kendaraan yang wajib dipakai adalah satu, ini adalah grill cover di depan. Ini untuk melindungi baret pada bagian depan, grill cover. Kemudian kalau di samping ini yang nomor 3 ini adalah fender cover kanan kiri. Ini wajib dipasang. Kemudian ada floor mat. Yang nomor 1 ini floor mat untuk melindungi lantai, karpet dari kotoran yang ada di sepatu teknisi misalnya. Jadi biasanya ada oli yang menempel di sepatu, supaya tidak menempel di karpet harus diberikan floor mat pelindung di lantai ini. Kemudian yang nomor 2 ini adalah seat cover atau pelindung jok kendaraan pelanggan. Apalagi kendaraan-kendaraan yang menggunakan jok bludru itu sangat penting sekali untuk dilindungi karena sulit untuk dibersihkan. Jadi wajib bagi seorang teknisi untuk selalu menggunakan item courtesy ini, seat cover. Kemudian di sini ada steering cover untuk melindungi setir. Kemudian biasanya ditambah lagi di shift lever cover untuk pelindung tuas transmisi. Kemudian jika mengerjakan di non lift atau di stall tanpa lift, maka harus menggunakan stopper. Ini menjadi item-item wajib yang harus disematkan pada kendaraan sebelum teknisi melakukan pekerjaan servis. Nah, jadi pada item yang kedua ini, penanganan kendaraan dengan hati-hati dan perawatan, pada intinya adalah teknisi harus pertama gunakan selalu penutup tempat duduk, penutup fender, penutup depan, penutup steering wheel, dan alas kaki. Semua item courtesy ini harus selalu digunakan. Yang kedua, kemudikan kendaraan pelanggan dengan hati-hati. Nah, jika mengemudikan kendaraan juga harus dalam kondisi hati-hati. Misal mau test drive atau mau memindahkan ke stall lain, itu hati-hati sekali. Ya. Yang ketiga, jangan pernah merokok di dalam kendaraan pelanggan. Ya. Artinya memang sudah menjadi mandatori di dealer itu, bahwa mekanik itu tidak boleh merokok di area bengkel, apalagi pada saat mengerjakan servis, tentunya itu sangat dilarang sekali. Kemudian yang keempat, jangan menggunakan perlengkapan audio atau telepon mobil pelanggan jika ada fitur-fitur tersebut. Artinya kita tidak boleh memainkan audio, video, atau memainkan fitur-fitur yang ada di kendaraan jika memang itu tidak ada keluhan dari pelanggan. Kecuali memang ada keluhan dari pelanggan. Misal tabnya minta di reset, tabnya ada kerusakan, audio videonya ada kerusakan, itu boleh kita mainkan untuk tes fungsi, misal itu boleh. Tapi jika tidak ada keluhan, maka kita tidak boleh untuk memainkan audio, video, ataupun telepon genggam jika ada koneksi Bluetooth ke sistem audio video dari pelanggan. Berikutnya, kita tidak boleh membuang sampah dan kotak pad dari kendaraan. Ini kita harus menjaga terus kebersihan. Tidak boleh kita membuang-buang sampah di dalam kendaraan pelanggan. Sampah spare part, sampah apapun tidak boleh, harus selalu dijaga kebersihannya. Ya, walaupun nanti tetap akan ada pekerjaan washing dan vakum biasanya di dealer itu. Tetapi kita harus tetap menjaga kebersihan kendaraan selama proses produksi atau proses servis. Yaitu yang kedua. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga adalah kerapian dan kebersihan. Nah, kalau yang pertama tadi lebih pada kerapian kebersihan seorang teknisi, yang kedua lebih pada kebersihan kendaraan. Kalau ini kita menyeluruh pada kebersihan dan kerapian dari tempat kerja. Rak peralatan yang bersih dan teratur. Nah, jadi SST ini sudah ada markingnya sesuai prinsip 5S. Kalau di Toyota itu jadi tidak boleh berantakan. Ya, bahkan ada sistem atau mekanisme peminjaman dan pengembalian. Yang kedua di sini ada tool stand atau caddy yang bersih dan teratur. Jadi kalau di dealer itu sudah ada markingnya untuk masing-masing caddy. Tidak boleh kita geser, kita pindahkan di tempat-tempat sembarangan. Sudah ada marking kuningnya biasanya di masing-masing stall. Kemudian kendaraan diparkir lurus di stall, baik yang menggunakan lift maupun non-lift.
Ataupun jika menggunakan general service equipment, contoh ini tune-up tester, juga harus ditempatkan pada tempat yang sudah disediakan. Jadi pada intinya pada kerapian dan kebersihan ini yang pertama adalah jaga kebersihan, kerapian, dan keteraturan bengkel, baik lantai, kotak alat, meja kerja, pengukur, tester, dan lain-lain. Dengan cara apa? Dengan cara tentunya adalah penerapan prinsip 5S atau 5S. Seiri, Seiton, Seiso, Seigetsu, Shitsuke. Itu harus selalu menjadi pedoman bagi seorang teknisi. Berikutnya, bekerja dengan kendaraan parkir lurus di stall. Ya, jadi jangan madepnya itu sembarangan. Ada yang madep ke depan, ada yang satu madep ke belakang, atau melintang, itu tidak boleh. Karena stolnya sudah ada standarnya, ukurannya juga standar, 3,5 kali 7 meter biasanya. Itu tidak boleh kita gunakan untuk 2 mobil, karena itu sudah ada 1 mobil, ini sudah disesuaikan di dealer resmi. Tidak boleh kita itu mengacak-acak stol. Berikutnya, untuk yang keempat, prinsip teknisi profesional adalah bagaimana kita menjaga keselamatan kerja dalam hal ini. Ya, keselamatan kerja. Contoh, pada saat kita menggunakan car lift pada kendaraan, ini kita pastikan bahwa penopangnya ini semuanya kondisinya sudah tepat. Kemudian center point pada kendaraan ini sudah pas, sehingga kendaraan tidak oleng ke depan maupun ke belakang. Semua harus dipastikan, bagian kanan, bagian depan, kiri, maupun bagian belakang. Ya, bahkan sebelum menaikkan itu kita harus goyangkan dulu kendaraan apakah posisinya aman atau tidak ketika nanti kita naikkan penuh ke atas atau setinggi tinggi teknisi. Kemudian pada gambar ini menerangkan bahwa kita tidak boleh atau tidak diperkenankan menggunakan sarung tangan pada alat atau general service atau alat kerja yang berputar seperti gerinda, bor. Ya, kita tidak boleh menggunakan sarung tangan. Justru tidak diperkenankan di sini. Karena apa? Karena bisa nyangkut di bagian yang berputar, kemudian akan mencederai tangan kita. Jadi berhati-hatilah ketika menggunakan power tool atau alat-alat yang menggunakan tenaga listrik, apalagi yang berputar. Harus berhati-hati. Kemudian di sini kamu tidak boleh sebagai seorang teknisi itu tentunya merokok ya di dekat kendaraan, karena di situ mengandung banyak sekali kandungan dari hidrokarbon yang dapat menyebabkan potensi kebakaran. Sudah dijelaskan tadi bahwa merokok adalah hal yang terlarang bagi seorang teknisi di dealer resmi. Di dealer itu sudah disediakan khusus area untuk merokok atau smoking area. Jadi tidak boleh untuk di area produksi itu kita merokok. Kemudian posisi ergonomis saat mengangkat benda kerja ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita salah mengambil tumpuan sehingga akan menyebabkan cedera pada bagian-bagian punggung atau persendian lainnya. Jadi intinya pada yang keempat ini keselamatan kerja adalah 1. Gunakan alat dan perlengkapan baik auto lift, dongkrak, gerinda, bor dengan benar dan hati-hati. Yang kedua, berhati-hatilah dengan sumber api, jangan merokok sambil bekerja. Maupun pada saat kita melakukan proses charging juga sama, jangan terlalu dekat dengan sumber api. Yang ketiga adalah jangan menangani benda-benda yang terlalu berat bagi Anda, apalagi dengan posisi tumpuan atau ergonomis yang kurang tepat, karena dapat menyebabkan cedera. Berikutnya kita masuk yang kelima di sini. Nah, kita udah masuk ke prediagnosis ya. Ini adalah perencanaan dan persiapan. Yaitu bagaimana seorang teknisi merencanakan pekerjaan terhadap apa yang menjadi keluhan pelanggan, baik secara waktu, secara biaya, maupun alat-alat yang akan digunakan nanti. Ini harus dipersiapkan secara matang melalui prediagnosa, sehingga nanti tidak terjadi namanya non on time delivery atau tidak tepat dalam kita melakukan penyerahan kendaraan, baik secara waktu, secara biaya, itu secara kualitas itu akan meleset dari perencanaan kalau tidak direncanakan dengan baik.
Jadi itemnya kalau yang untuk perencanaan dan persiapan, yang pertama kita harus konfirmasikan dulu item utama. Kenapa sih pelanggan itu membawa kendaraannya ke dealer atau ke bengkel? Kita melakukan pre-diagnose di sini wajib. Jangan sampai apa yang dikeluhkan dengan apa yang kita kerjakan itu tidak matching, sehingga tidak terjadinya fix it right atau fear. Itu sangat mempengaruhi nantinya kepada customer satisfaction. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa teknisi itu memahami permintaan pelanggan dan instruksi dari service advisor. Harus paham apa yang menjadi keluhan pelanggan, apa yang dicatat oleh service advisor. Seorang teknisi itu harus tahu, sehingga nanti eksekusinya akan tepat, baik secara penggunaan alat, secara prosedur kerja, maupun secara spare part yang dibutuhkan. Yang ketiga, bila diperlukan pekerjaan tambahan selain pekerjaan yang dijadwalkan di awal atau direncanakan di awal, misal ditemukan ketika pengerjaan servis berkala ternyata brickpadnya sudah tipis. Nah, itu disebut sebagai additional job atau pekerjaan tambahan. Di sini teknisi harus meminta persetujuan dari pelanggan sebelum mengerjakan. Karena di situ akan muncul namanya additional part yang akan menimbulkan biaya tambahan serta tambahan waktu untuk pengerjaan servis yang akhirnya akan menambah biaya part dan biaya jasa. Jadi jangan langsung dikerjakan dulu, tetapi harus konfirmasi dulu ke pelanggannya apakah item tersebut akan dikerjakan atau item tersebut akan ditunda ke pekerjaan selanjutnya. Kita konfirmasi dulu ke pelanggan melalui service advisor. Itulah teknisi yang baik dan profesional. Ya. Berikutnya, rencanakan pekerjaan teknisi sesuai dengan SOP. Nah, kalau teknisi itu di bengkel itu sudah disediakan namanya manual book atau repair manual. Baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk elektronis. Sehingga teknisi itu tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi di sini. Teknisi itu harus bekerja berdasarkan SOP yang ada. Nah, tinggal nanti improvisasinya bisa dikembangkan melalui SOP yang ada tersebut. Berikutnya, periksa untuk melihat apakah part-part yang diperlukan ada di stok. Nah, jadi wajib teknisi itu komunikasi dulu ke partman atau part division. Sebelum kita mengkonfirmasi pelanggan, kita cek dulu nih bahwa part yang dibutuhkan, contoh brickpad atau kanvas rem depan ya, namanya brickpad itu. Kita tanya ke partmennya, partmen apakah ada nih brickpad untuk kendaraan Avanza? Nah, kita tanya dulu kuantitinya berapa, nomor partnya berapa, harganya berapa, stoknya ada atau tidak, sebelum kita melakukan follow up ke customer melalui service advisor. Pastikan bahwa kesediaan alat itu ada, sehingga nanti ketika pelanggan memang ingin mengganti brickpadnya, maka spare partnya sudah siap di partman atau part division. Dan laksanakanlah pekerjaan sesuai dengan repair order agar tidak melakukan fatality risk. Jadi apa yang di repair order atau di job order atau PKB namanya, perintah kerja bengkel, itulah yang menjadi pekerjaan kita sebagai seorang teknisi. Jangan melakukan pekerjaan di luar pekerjaan tersebut sebelum kita melakukan konfirmasi kepada pelanggan melalui service advisor. Itulah ciri-ciri teknisi profesional yang ke-5. Jadi penting sekali bagaimana kita melakukan planning dan prepare sebelum melakukan pekerjaan. Selanjutnya, yang ke-6, prinsip seorang teknisi yang profesional adalah pekerjaan yang cepat dan dapat diandalkan. Ya, cepat di sini bukan berarti kita harus pekerjaannya itu cepat banget. Misal kita disediakan slot, namanya flat rate ya, kalau di dealer itu 2 jam. Kita bisa mengerjakan 10 menit. Nah, tidak seperti itu. Yang cepat maksudnya di sini adalah tuntas, tetapi dengan waktu yang sesuai dengan on time delivery-nya, sesuai flat rate-nya. Sehingga nanti tercipta actual rate yang menyebabkan atau berdampak pada tingginya produktivitas seorang teknisi. Jadi di sini pada intinya adalah bagaimana kita mengerjakan pekerjaan sesuai job order itu dengan tepat, dengan waktu yang sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh service advisor kepada pelanggan. Ya.
Bagaimana supaya kita dapat melakukan pekerjaan cepat yang dapat diandalkan? Ya tentunya dengan bekerja sesuai dengan prosedur, dengan alat yang benar, sesuai SOP yang ada pada manual book atau repair manual. Yang pertama, kita harus gunakan special service tool ataupun tester yang sesuai, yang benar. Jadi kita tahu. Ya contoh, kita ingin melakukan penggantian brake pad yang tadi. Apa SST yang kita perlukan? Nah, itu ada nantinya namanya untuk piston pusher, ya itu diperlukan. Nah, itu kita harus tahu SST-nya. Sehingga dengan SST yang tepat, pekerjaannya lebih efektif, tidak menduga-duga. Yang kedua, bekerja sesuai dengan buku pedoman reparasi atau manual book. Kalau item kelistrikan ya kita harus menggunakan EWD atau Electrical Wiring Diagram. Jika kok kita tidak ada, maka kita bisa bertanya kepada foreman, kita bisa bertanya kepada technical leader, atau kita bisa bertanya pada dealer consultation center. Jadi jangan selalu menggunakan asumsi sendiri. Mungkin seperti ini ya, ini contohnya. Mungkin seperti ini ya, ini salah. Yang benar adalah kita konsultasi dengan manual book misalnya, atau electrical wiring diagram. Kita mandiri ini. Nah, kalau kita kok mentok, nah kita bisa bertanya pada kepala teknisinya atau foreman atau technical leader, atau nanti disalurkan lagi ke dealer consultation center. Nah, jadi semuanya akan tepat pekerjaannya, ya tidak menebak-nebak. Kemudian seorang teknisi juga harus selalu mengupdate informasi teknik, technical service bulletin, untuk supaya ketika ada kendaraan dengan kasus tertentu, contoh ada namanya special service campaign, dia itu sudah tahu bahwa item tersebut bermasalah dan harus diganti dengan part yang dengan nomor part yang baru misalnya seperti itu. Jadi teknisi itu harus selalu mengupdate perkembangan yang ada di dealernya, seperti informasi teknik, service bulletin, ataupun SSC namanya di dealer itu, special service campaign. Kemudian bertanya kepada foreman, service advisor bila kita tidak yakin terhadap suatu trouble yang kita hadapi. Walaupun kita sudah membaca manual book, misal kita tidak mudeng sebagai seorang teknisi, ya kita bertanya kepada atasan kita. Siapa ya kepala teknisi, technical leader, ataupun yang lainnya, yang lebih expert di bidang itu. Kemudian kita harus melaporkan kepada service advisor bila menemukan kendaraan memerlukan pekerjaan tambahan. Nah, itu jika tadi contohnya kita ada tambahan waktu untuk pengerjaan brake pad, kita harus konfirmasi dulu ke SA supaya disediakan atau di follow up ke pelanggannya bahwa terjadi penambahan biaya, penambahan jasa, penambahan waktu untuk pengerjaan kendaraan. Terus jangan lupa untuk seorang teknisi itu selalu update untuk pelatihan-pelatihan yang ada di bengkel. Kalau dulu ada Toyota teknisi, pro teknisi, kemudian ada diagnos. Kalau sekarang udah diganti namanya GP1, GP2, ya GP3. Itu teknisi itu harus selalu mengaktualisasikan, updating skill maupun knowledge dirinya dengan menggunakan atau memanfaatkan pelatihan yang ada, baik internal training maupun external training. Supaya apa? Supaya dia terus meningkatkan kompetensi. Jadi bukan berarti seorang teknisi itu sudah mahir kemudian dia berhenti belajar, tetapi terus selalu belajar. Nah, kemudian yang ketujuh adalah bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah dijanjikan. Karena ada namanya flat rate tadi, terus ada namanya janji penyerahan kalau di dealer. Jadi misal SA menjanjikan kepada pelanggan untuk pengerjaan servis berkala 10.000 akan selesai dengan waktu 2 jam. Nah, teknisi itu harus memperhatikan itu. Ketika misal menerima kendaraan setelah istirahat jam 1, oh maka jam 3 dia harus selesai. Karena dia disediakan waktu oleh SA hanya 2 jam. Nah, teknisi itu harus mensupport itu. Artinya dia harus mengerjakan pekerjaan item dalam perawatan berkala 10.000 itu. Bagaimana sih 30 menit sebelum jam 3 itu dia harus sudah selesai, supaya tercapainya on time delivery, yang tentunya akan berdampak pada kepuasan pelanggan.
Jadi untuk selesai sesuai waktu yang dijanjikan ini adalah kita harus memeriksa apakah kita sebagai teknisi mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu atau tidak. Kalau kok kira-kira ternyata tidak tepat waktu, wajib bagi kita, seorang teknisi, 30 menit sebelum menyelesaikan pekerjaan kok ternyata kira-kira masih ada pekerjaan lain yang belum terselesaikan yang nantinya akan memundurkan on time delivery, maka kita wajib konfirmasi minimal ke foreman atau langsung ke SA-nya bahwa akan terjadi pemunduran jam penyerahan tidak lagi sesuai dengan janji penyerahan. Misal tadi janji penyerahan jam 3, maka saya mundur 30 menit sehingga nanti janji penyerahan akan dikonfirmasi lagi menjadi jam 3 lewat 30 menit. Sehingga nanti tidak akan mempengaruhi kepuasan pelanggan nantinya. Kalau sudah dikonfirmasi, pelanggan pasti akan memahami. Misal terjadinya kesulitan dalam membuka komponen-komponen, businya keras dibuka sehingga perlu pengerjaan waktu khusus. Nah, itu kan nantinya harus dikonfirmasi ke pelanggan. Sehingga pelanggan tidak akan merasa, oh kerjanya lama banget sih, atau oh ini kerjaannya kok katanya jam 3, setengah 4 kok belum selesai. Nah, kalau kita konfirmasi kan pelanggan akan lebih paham dengan apa yang terjadi pada kendaraannya. Biasanya pelanggan juga akan melihat, oh ternyata masalahnya di mana, oh di sini, businya keras ternyata. Sehingga pengerjaan untuk mobil saya menjadi molor. Pelanggan pasti akan memahami, dan ketika dilakukan survei kepuasan, mereka akan tetap memberikan nilai kepuasan yang cukup tinggi untuk kita sebagai seorang teknis. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah memeriksa pekerjaan setelah selesai kita melakukan pekerjaan. Artinya di sini ada self final inspection yang harus dilakukan oleh seorang teknisi. Setelah semua pekerjaan selesai, contoh dalam perawatan berkala, kita harus memastikan lagi nih kondisinya, oh baut olinya udah kenceng belum, nah, jangan sampai kendor nih, nanti udah selesai ternyata baut olinya masih kendor, kemudian kan bahaya nih kalau lepas, kemudian oli berceceran di jalan, akan sangat berbahaya untuk keselamatan dari kendaraan itu sendiri maupun untuk pengendaranya, bahkan untuk pengendara lain karena bisa menyebabkan slip bagi kendaraan lain. Ya, jadi berhati-hati sekali seorang teknis itu harus selalu melakukan self inspection terhadap apa yang dia kerjakan. Dicek ini baut-baut yang dibuka, baut oli mesin, baut oli transmisi, udah pasti kan udah kenceng semua, oli udah. Kemudian baut dari kaliper rem misal, ya dicek lagi nih, jangan sampai kalipernya masih kendor. Kemudian bisa menyebabkan kalipernya lepas, brake padnya lepas, yang akan menyebabkan kecelakaan ya pada mobil tersebut, kan bahaya banget. Kemudian kita pastikan lagi, wah audionya udah oke, ya audio sudah oke, tidak ada masalah, tidak merubah. Misal kita mengganti baterai, pastikan ini semua udah tersimpan, kita reset lagi ke kondisi awalnya. FM1 berapa, FM2 berapa, kita kembalikan lagi. Karena mungkin itu adalah setelan favorit dari pelanggannya. Nanti jangan sampai ketika kita melepas baterai, misal, kemudian kita tidak mengembalikan setelan audionya, pelanggan mau menyetel frekuensi favoritnya ternyata sudah berubah, sehingga mengakibatkan komplain atau kekecewaan dari itu. Pastikan ini untuk lacinya bersih, tidak ada kotoran. Kemudian lampu-lampu semua, lampu ruangan oke. Ini untuk wiper semua oke. Untuk setelan mirrornya, setelan reclining seatnya semua udah oke. Ini harus dicek semua. Nah, inilah yang disebut dengan final inspection sendiri atau self final inspection. Sebelum nantinya kita serahkan kepada foreman atau kepala teknisi untuk melakukan final inspection. Jadi wajib kita melakukan self final inspection terlebih dahulu. Kita konfirmasi bahwa item utama telah diselesaikan. Apa yang menjadi keluhan pelanggan, apa yang menjadi permintaan pelanggan, sudah kita kerjakan dengan baik. Yang kedua, pastikan bahwa semua permintaan pekerjaan yang lain telah diselesaikan. Jika ada tambahan, ya, misal tadi sudah ada tambahan brake pad, kita pastikan brake padnya sudah terpasang dengan benar, sudah kita blading, sudah kita pastikan rem bekerja dengan baik, baru kita serahkan ke foreman. Pastikan bahwa kendaraan paling tidak berada pada kondisi seperti saat kita menerima. Ya tentunya yang tadi ini, kayak audio, kemudian setelan lampu, kemudian setelan reclining seatnya, mirrornya, itu sudah kembali ke posisi awal. Jangan kita merubah-ubah
setelan audio, setelan jok, setelan mirror, karena itu sudah menjadi kebiasaan biasanya untuk pelanggan ya. Posisi ergonomisnya dia, posisi PW-nya dia, bahasanya itu memang sudah menjadi kebiasaan dari masing-masing pelanggan. Jadi jangan menyesuaikan kita, tapi menyesuaikan pelanggan. Itu wajib bagi seorang teknisi profesional. Kemudian yang ke-9, jangan lupa untuk kita selalu menyimpan part-part bekas ya. Part yang diganti itu wajib dikembalikan ke pelanggan, terkecuali jika memang pelanggan tersebut tidak menghendaki atau spare part yang berpotensi menimbulkan aroma yang tidak enak. Contoh, kalau kita mengganti filter oli, ya tidak perlulah kita masukkan ke kendaraan. Filter bensin, filter solar, tidak perlu kita masukkan ke dalam kendaraan, karena bisa menyebabkan aroma yang kurang sedap di kendaraan. Yang biasanya kita masukkan, contoh sisa oli mesin, kadang ada sisa 200 mili atau setengah liter, ya kita berikan ke pelanggan. Kemudian jika kita mengganti brake pad atau disc clutch, kita ya wajib mengembalikan, apalagi part-part dengan harga yang lumayan, itu wajib kita tunjukkan. Menunjukkan profesionalisme kita bahwa part tersebut memang sudah kita ganti. Kemudian part bekasnya kita tunjukkan supaya nanti pelanggan lebih yakin bahwa memang part-part yang sudah mereka beli itu memang sudah terpasang pada kendaraan. Gitu. Biasanya kita meletakkan part-part lama di dalam kantong plastik atau di dalam kantong part kosong. Kemudian diletakkan di lantai bagian passenger, ya bukan di bagian driver. Kalau di Indonesia ya kita letakkan di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Ya karena kanannya driver. Indonesia kan RHD, right hand drive. Jadi kita serahkan letakkannya di sebelah kiri. Itu untuk part-part yang kita ganti harus kita letakkan pada kondisi yang sesuai. Kemudian setelah itu ya kita wajib melakukan namanya follow up atau tindak lanjut. Penting bagi seorang teknisi itu bisa mengidentifikasi potensi-potensi servis berikutnya. Contoh, teknisi menemukan ternyata ini kausan bannya sudah melewati tread wheel indikator. Nah, itu harus dituliskan dalam form namanya CR7 kalau di bengkel. Ya, atau customer reminder. Itu kita wajib menuliskan bahwa kurang lebih dalam waktu 6 bulan atau 10.000 km lagi kausan roda sudah melewati batas minimumnya sehingga nanti bisa menyebabkan kendaraan menggelincir yang menyebabkan terjadinya accident misal contohnya atau ketidaknyamanan. Itu wajib kita tuliskan apa part yang bisa diganti, nomor partnya berapa, kuantitinya berapa, harganya berapa, waktu yang diperlukan untuk penggantian berapa, itu semua harus tertulis dengan detail oleh seorang teknisi. Ini yang disebut sebagai follow up atau tindak lanjut. Ya, jadi teknisi harus mengisi repair order, ya, apa yang sudah dia kerjakan dan apa yang dia temukan harus dituliskan di PKB atau perintah kerja bengkel, atau bahasanya work order, repair order, ya, masing-masing bengkel punya bahasa yang berbeda. Yang jelas itu adalah lembar kerja teknisi. Teknisi harus wajib mengisikan apa yang sudah dia kerjakan sesuai permintaan pelanggan, kemudian apa yang dia temukan untuk next service berikutnya. Kemudian beritahu foreman atau SA jika ada pekerjaan tambahan yang perlu dilakukan yang belum tertulis di work order dan harus dikerjakan di next service. Jangan lupa SA-nya juga dikonfirmasi supaya nanti ketika proses penyerahan atau delivery SA bisa menyampaikan ke pelanggannya. Ya. Jadi itu saja untuk kesempatan hari ini. 10 prinsip teknisi profesional yang saya sampaikan. Mulai dari tadi yang pertama, kita flashback lagi ke depan. Ini adalah penampilan profesional. Ini yang pertama, ini wajib dilakukan oleh teknisi. Yang kedua adalah bagaimana kita menangani kendaraan dengan hati-hati. Yang ketiga adalah kebersihan dan kerapian. Yang keempat, keselamatan kerja. Yang kelima, perencanaan dan persiapan. Yang keenam, pekerjaan yang cepat dan dapat diandalkan.
Yang ketujuh, selesai dengan waktu yang dijanjikan atau on time delivery. Yang kedelapan, memeriksa pekerjaan setelah selesai atau self final inspection. Yang kesembilan, menyimpan part-part bekas atau mengembalikan part bekas. Yang 10 adalah follow up atau tindak lanjut. Oke, begitu saja materi yang saya berikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi para siswaku, calon-calon teknisi profesional yang nantinya ke depan akan menjadi manpower di dealer-dealer resmi, baik Toyota maupun dealer resmi lainnya. Tentunya ini sangat penting bagi kalian untuk dapat mengikuti sistem kerja atau habit kerja yang ada di dealer resmi, supaya nantinya akan bisa mendukung karir kalian, bisa mendukung dealer supaya terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, yang pada muaranya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk feedbacknya kembali pada perusahaan itu akan terus bertumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang terbaik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dari kami Dr. Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Sampai jumpa di konten berikutnya yang akan membahas mengenai materi-materi di dunia otomotif. Jika ada saran, kritik, ataupun komentar yang perlu disematkan, silakan tuliskan saja di kolom yang tersedia, atau materi yang akan dibahas. Jika diperlukan materi lainnya, silakan tuliskan di kolom komentar saja. Nanti kita akan coba untuk ulas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.